Saudara Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau di sela-sela KTT APEC yang berlangsung di Lima Convention Center Peru pada Jumat waktu setempat. Kedua pemimpin menegaskan komitmen meningkatkan hubungan kerjasama antar kedua negara, termasuk melalui penguatan perdagangan dan kolaborasi di sektor strategis. Presiden Prabowo menyoroti bidang-bidang kerjasama yang dapat dikembangkan lebih lanjut oleh kedua negara, antara lain perikanan, manufaktur, dan energi terbarukan. The Mission Canada has had very good relations for many decades. We want to enhance these relations. I think we already concluded the CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement, already completed. I think we have common interests in many fields. Di sela-sela KTT APEC 2024 di Peru, Presiden Prabowo Subianto juga mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Sosialis Vietnam Leng Keng. Pembicaraan keduanya fokus pada penguatan kemitraan strategis Indonesia dan Vietnam. Presiden Prabowo menekankan komitmen Indonesia untuk mempercepat proses ratifikasi perjanjian zona ekonomi eksklusif dan menyelesaikan pengaturan pelaksanaannya. Your Excellency, President Nguyen Phuong, President of the Socialist Republic of Vietnam, thank you very much for making time to meet me in the middle of the APEC summit. First of all, I'd like to congratulate you for your inauguration as President of the Socialist Republic of Vietnam on 21st October 2024. I myself was inaugurated one day before you, on the 20th of October 2024. And thank you very much, your Vice President attended my inauguration. Thank you very much. Our relationship is very strong and very good. We already have 70 years of bilateral relationship, and we hope that we can continue to enhance and elevate this strategic partnership. We have a common history. Vietnam has a long history of fighting against colonialism, fighting against imperialism, and we admire very much your heroic struggle, and we consider close relations between Vietnam and Indonesia to be very important. We remain committed to expediting the ratification process of our exclusive economic zone agreement. And then, of course, after that, we have to conclude the implementing arrangements. We have very good economic cooperation, and we would like to intensify our cooperation in the coming years. Thank you.
such a good conversation. Lanjutkan lawatan luar negeri, Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri konferensi tingkat tinggi G20 di Rio de Janeiro, Brasil. Sejumlah persiapan masih dilakukan termasuk pengamanan dan sterilisasi area. Presiden Prabowo direncanakan akan tiba pada tanggal 16 November, Sabtu malam waktu setempat, yang turut didampingi sejumlah menteri Kabinet Merah Putih. Saudara, saat ini sedang persiapan acara G20 ataupun juga Summit G20 yang akan ada diselenggarakan di belakang saya. Ini salah satunya adalah di Museo de Arte Modena. Di sinilah nanti para pemimpin negara yang datang kemudian nanti akan masuk ke dalam sana memberikan speech ataupun juga pidato-pidato terkait dengan apa yang nanti akan dibahas. Kalau kita melihat dari garis besar G20 sendiri nanti akan membahas 3 program prioritas. Yang pertama terkait dengan kemiskinan, lalu kemudian juga terkait dengan transisi energi dan juga terkait dengan pemerintahan. Nah, inilah yang nanti akan dibahas bersama-sama di dalam, termasuk juga nanti ada menteri-menteri yang mendampingi. Kalau sampai saat ini diperkirakan akan ada 3 menteri yang akan mendampingi. Yang pertama ada Menko, kemudian juga Erlangga Hartarto, lalu kemudian juga ada Menteri Luar Negeri Sugiono dan juga ada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Namun nanti kita akan melihat apakah kemudian tiga-tiganya ini datang bersamaan ataupun juga akan ada menteri lainnya yang nanti juga ikut mendampingi untuk kemudian membahas beberapa dialog ataupun juga beberapa agenda. Nah, saya akan juga memperlihatkan terkait dengan persiapan saat ini. Kalau tadi di sini sudah terlihat adanya pembatasan ya, karena memang ini sudah masuk steril area. Dari depan juga sudah dilakukan sterilisasi, ada pengecekan terkait dengan siapa saja yang diperbolehkan masuk. Lalu kemudian ke dalam kita melihat masih ada persiapan dari venue seperti pembersihan, sterilisasi juga. Lalu kemudian juga terkait dengan pengamanan tentu saja ini semakin diperketat. Kalau informasi yang kami dapatkan bahwa memang ada ribuan dari polisi kota dan juga militer ini dipersatukan untuk kemudian memberikan pengamanan di beberapa titik termasuk di tempat ini, venue utamanya. Kalau dilihat ini memang sudah ada penjagaan yang memang sudah berjaga sejak pagi tadi. Tentu harapannya adalah nanti ketika pemimpin-pemimpin negara tiba dan juga beserta menteri-menteri pendampingnya ini semuanya bisa terlaksana, bisa berjalan dengan aman dan juga dengan nyaman. Jadi kita akan lihat bersama-sama saudara apa yang kemudian nanti disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto yang akan memberikan pidato pertamanya di acara G20, yang kita akan lihat pesan apa yang kemudian disampaikan dan seperti apa kerjasama yang nantinya juga akan dilakukan antara Indonesia dan juga negara-negara lain yang ada di dalam G20 tersebut. Trisi Valencia, Kompas TV, Rio de Janeiro, Brazil. Beralih ke informasi lain, saudara, di sela-sela KTT APEC 2024 di Peru, Presiden Prabowo mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Vietnam Luong Chong. Pembicaraan keduanya fokus pada penguatan kemitraan strategis Indonesia dan Vietnam. Presiden Prabowo menekankan komitmen Indonesia untuk mempercepat proses ratifikasi perjanjian zona ekonomi eksklusif dan menyelesaikan pengaturan pelaksanaannya. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Keduanya menegaskan komitmen untuk meningkatkan hubungan kerjasama antar kedua negara, termasuk melalui penguatan perdagangan dan kolaborasi di sektor strategis. Presiden Prabowo menyoroti bidang-bidang kerjasama yang dapat dikembangkan lebih lanjut oleh kedua negara, antara lain perikanan, manufaktur, dan energi terbarukan. Indonesia and Canada has had very good relations for many decades. We want to enhance these relations. I think we already concluded the CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement, already completed. I think we have common interests. Oh, they're journalists, Indonesian journalists. They look so friendly. They look so nice. Yora, how are we? Sehat, Pak. Dari mana ini? We've had a good meeting. Indonesia, Pak. Indonesia? Iya, Pak. Mahasiswa di sini apa? Wartawan. Wartawan. Iya, Pak. Oh, they're journalists, Indonesian journalists.
They look so friendly. They must look so nice. The honeymoon. Honeymoon period. We're going. Oh, where's your meeting? Not sure yet. Kia ora, how are we? Sehat Pak. Dari mana ini? We've had a good meeting. Indonesia. Iya Pak. Mahasiswa di sini apa? Wartawan. Iya Pak. Oh, they're journalists, Indonesian journalists. They look so friendly. They must look so nice. The honeymoon. Honeymoon period. The first part. Ladies and gentlemen, Indonesia is open for more business. See Mr. Fernando Zavala, Chairman of the APEC CEO Summit 2024 and former Prime Minister of Peru, distinguished panelists, distinguished delegates from Indonesia, all the ministers attending. I would like also to acknowledge the presence of many notable CEOs from Latin America and the Caribbean, and distinguished participants from the ASEAN Business Advisory Council. Ladies and gentlemen, I'm very honored to be invited to address this distinguished body. As we all know, that peace and prosperity is driven by economic activity, by the role of the business community, the role of entrepreneurs, the role of industry. Without the dynamic participation of the economic sector, basically, we cannot have growth and prosperity. Without growth, we cannot alleviate poverty. We cannot create relevant employment. Therefore, I am very happy and very honored to address you, the drivers of economic growth in the Pacific region. The Pacific region, I think, is one of the most dynamic areas of the world. Economic growth, potential technological achievements, the demographics, the resources available in the Pacific, in the Indo-Pacific regions, all point to a bright economic future for all. We have at the present geopolitical tension, but I am an optimist in the interests of humanity. I believe that the leaders of the great powers of the world, in the final analysis, will always opt for the common good. Rivalry is historical. There will always be rivalry. But our planet has become smaller. We are now in a planet full of technological breakthroughs. The tremendous breakthroughs in technology demands that leaders be more wise, be more patient, be more accommodating, because the power of technology can bring significant progress to human life, but the power of technology can also destroy human life very fast. Therefore, I always choose the path of collaboration, engagement, communication, negotiation. Yes, we have to
uphold and live by common laws, by international rules, but we must also have common understanding of everybody's interests. I come from a country now, Indonesia, one of the largest countries in the world, fourth largest population. Our territory from west to east is nearly the length of Europe. Europe has 27 countries or more. We are one country. We have our significant challenges, but we are blessed with abundant resources, significant territory, land and water. We have the fortune of being able to, in a few years, be completely self-sufficient in energy, self-sufficient in green energy. We will be perhaps one of the few countries that can achieve 100% renewable energy within a few years. We can replace fossil fuel by renewables. We have the largest geothermal potential. I think 60% of the world geothermal energy potential is in Indonesia. We have a potential, of course, solar energy, but our main strength will come from bioenergy, from the plant-based fuel that we can produce. We will be, I think, together with Brazil and maybe with the Congo DRC, we have the potential to produce fuel from plants, and this, I think, will create a lot of opportunities because we will save a lot on foreign exchange. The funds will circulate within our own economy. We also are blessed with critical minerals and other vital resources for modern life. And also I've been discussing with Peru, the Peruvian government. I think we have complementary resources for the future. We have managed to have a prudent economical and fiscal policies in the last years. We managed to maintain growth even after the COVID. Our growth now is about 5%, higher than the global average. Our inflation is at 2%. We have challenges. We still have, I would say, we still have poverty at a large scale, large level, which I'm determined to bring down. And we do have a significant percentage of our children malnourished. I'm also determined to address these problems head on. Ladies and gentlemen, I am a firm believer in the role of private business. Before I entered government, I was also a businessman, an entrepreneur, so I do understand from both sides the concerns, the challenges faced by private business. I think private business wants certainty of the legal system. Private business wants
favorable economic climate, political climate, stability, security, and good conditions, favorable incentives, and this we are addressing. We have liberalized our laws. We open the health sector for foreign health companies. We are opening our education sector. We invite foreign universities to open campuses. We are inviting foreign hospitals to open their branches in Indonesia. We are going forward with more incentives. We have created several special economic zones, and we will create more of these special economic zones in order to invite the modern and advanced leading-edge technology, especially as the traditional economy. For instance, we are very bullish on our maritime industry, fisheries. I think we are now 3/4 of our national territory is water. We have tremendous potential for, let us say, a well-planned fishery program, aqua farming, and a lot of processing industries. We are determined to industrialize by downstreaming our resources, processing our resources. We have 26 commodities which we are determined to have a processing industry. We calculate that we need investment of around $600 billion, and we invite foreign participants to come in and take part in this. And many of the companies have been involved in our economy for many, many years. We are also pushing for more exploration of oil and gas and other minerals. So, ladies and gentlemen, Indonesia is open for more business. I'm determined to protect all investments, to give favorable economic conditions, and to be involved in the major economic organizations of the world, and to work together with all of you to create mutual prosperity. I believe that prosperity can only come from peace. Peace comes from understanding. Understanding comes from engagement and negotiation. So I'm very happy to attend this APEC summit, to renew contacts, to introduce myself, to introduce my country, and to invite cooperation between all of you, the private sector of the Pacific Basin, the Pacific world, and together to achieve prosperity. Prosperity, in the end, I would say, guarantees peace and stability. Ladies and gentlemen, I think that concludes my remarks. And once again, thank you for inviting me, and I wish this APEC summit, this APEC CEO summit also to be very successful. Thank you very much. Nanti kita lihat satu-satu. Tapi meneruskan tadi dulu, sebentar. Saya rasa di dalam perjalanan internasional yang dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo, itu pertemuan-pertemuan berjalan dengan produktif.
keterwakilan Indonesia di hadapan pemimpin-pemimpin dunia itu kelihatan berwibawa. Sehingga ketika Pak Prabowo membawa nama Indonesia berhadapan dengan pemimpin-pemimpin global, suasana kesetaraan itu nampak, dan itu menurut saya baik untuk Indonesia. Dan mudah-mudahan dengan perjalanan ini, maka posisi Indonesia sebagai warga dunia yang berpartisipasi aktif dalam menghadirkan perdamaian dunia itu betul-betul bisa terlaksana. Saya melihat ada kesempatan dan ada kapasitas yang memungkinkan untuk peran itu dimainkan dengan amat baik oleh Presiden Prabowo. Cukup dah saya ya. Your Excellency, President Duong Phuong, President of the Socialist Republic of Vietnam, thank you very much for making time to meet me in the middle of the APEC summit. First of all, I'd like to congratulate you for your inauguration as President of the Socialist Republic of Vietnam on 21st October 2024. I myself was inaugurated one day before you, on the 20th of October 2024. And thank you very much, your Vice President attended my inauguration. Thank you very much. Our relationship is very strong and very good. We already have 70 years of bilateral relationship, and we hope that we can continue to enhance and elevate this strategic partnership. We have a common history. Vietnam has a long history of fighting against colonialism, fighting against imperialism, and we admire very much your heroic struggle, and we consider close relations between Vietnam and Indonesia to be very important. We remain committed to expediting the ratification process of our exclusive economic zone agreement. And then, of course, after that, we have to conclude the implementing arrangements. We have very good economic cooperation, and we would like to intensify our cooperation in the coming years. Thank you. When he visited. He had a beautiful trip to Indonesia. My brother I was so jealous of him. Prime Minister, thank you very much.
Canada has had very good relations for many decades. We want to enhance these relations. I think we already concluded the CPA, Comprehensive Economic Partnership Agreements, already completed. I think we have common interests in many fields, critical minerals, I think fisheries, agriculture, in many fields I think we can work together. Maybe also, I think we have to improve in other matters, digital economy and renewable energy. These are very ambitious. We have vast possibilities with a lot of energy resources outside of the fossil fuels. So, thank you very much, Prime Minister. I was an admirer of your father. The relationship goes long way. Absolutely. Well, thank you, Mr. President. Congratulations again on your tremendous leadership over the past many months. It's been great to see Indonesia, taking on so many big challenges in such a positive way. As you say, Canada and Indonesia have a deep, deep friendship that goes back to my father and beyond. But it's also a very, very strong trading relationship already. We have great trade ties. We've been growing them over the years. Good evening. Welcome. Secretary. So good to have you. Thank you very much. Thank you very much. Mr. President, you know our ambassador. Yes. And our Assistant Secretary. How are you, sir? Right this way, sir. Please. Thank you. Follow me. Thank you. On it. Well, welcome. Mr. President, Mr. Secretary, we're going to take this elevator over here. We are Rappaport from the National Security Cabinet. Our Deputy Secretary. Delegates, please have a seat. Thank you. Please, delegates. Wonderful to have you in the United States. We're looking forward to this visit. And I just want to say at the outset. What about Palestine? You think you can do something? Yeah, we're working very hard on it. We're working very hard on that. Hopefully we're trying to get a better place to go. Thank you, sir. Thank you so much. It's good to see you. Permiso, señor presidente de la República de Indonesia, la Guardia de Honor del Regimiento de Caballería, glorioso Húsare de Junín, número 1, Libertador del Perú, escolta de la Presidenta de la República, le da la más cordial bienvenida. Lo invito a presentar su saludo a nuestra bandera guerra. Marchen.
excelentísima señora Presidenta Constitucional de la República, la ceremonia ha terminado. Voy a continuar, señora Presidenta. Cada uno de ustedes, señor presidente de la República de Indonesia, señor presidente del Consejo de Ministros, señores ministros de Estado de Indonesia y el Perú, distinguidas autoridades diplomáticas y civiles. Di perjalanan Presiden Prabowo ke luar negeri, Donald Trump akan memimpin Amerika Serikat 4 tahun ke depan dengan kebijakan yang ia populerkan, yaitu proteksi dagang. Sedangkan dengan Tiongkok, Indonesia selalu defisit dagang. Peluang apa yang bisa diraih dan mitigasi resiko dagang seperti apa yang bisa dilakukan? Kompas Bisnis sudah bersama Direktur Eksekutif sekaligus ekonom Selyos Bima Yudhistira. Selamat pagi Mas Bima. Selamat pagi. Mas Bima, kita ulas sedikit dulu dengan Amerika Serikat. Exxon, Chevron, Freeport, GE Healthcare langsung disebut oleh Presiden Prabowo. Apakah perusahaan-perusahaan ini bisa menjadi benchmark investasi langsung ke Indonesia? Jadi kalau melihat dari sisi industri migas dan juga sebagian tambang atau ekstraktif, memang sebagian besar Amerika Serikat sejak dulu ya, bahkan sejak pertama kali bekerja sama dengan era Orde Baru, itu memang berada di sektor-sektor yang terkait dengan tambang migas. Jadi ini bukan suatu hal yang surprising. Artinya memang Amerika Serikat berada di sektor-sektor yang menjadi minat mereka paling besar. Nah, di satu sisi kalau Trump ini kan juga sebenarnya menjadi kekhawatiran ada banyak sekali kesepakatan di luar dari sektor migas, misalnya salah satunya adalah kesepakatan terkait dengan transisi energi. Nah, ini di era Trump ini menjadi pertanyaan besar, apakah akan dilanjutkan atau tidak. Kemudian juga kan Indonesia bukan hanya ada di sektor energi, tapi juga banyak sekali tawaran investasi yang harusnya bisa ditawarkan oleh Pak Prabowo dan rombongan di Amerika Serikat. Salah satunya adalah misalnya hilirisasi agar Indonesia bisa masuk pada rantai pasok kendaraan listrik, baterai, transisi energi yang ada di Amerika, tapi juga ada hilirisasi di sektor perikanan, hilirisasi di sektor pertanian, perkebunan. Ini beberapa sektor-sektor yang sebenarnya cukup champion, cukup bagus, tapi belum banyak ditawarkan, terutama ke mitra Amerika Serikat. Jadi kalau Amerika Serikat masih berkutat di sektor migas, ini mungkin bukan hal yang terlalu bagus sebenarnya buat Indonesia ke depannya. Oke, poinnya adalah tentu yang diharapkan justru sebetulnya industri-industri yang bisa mendukung hilirisasi di dalam negeri sebetulnya ya. Mas Bima, kalau dengan Tiongkok, Presiden juga mengajak sejumlah pengusaha, sebut Boy Thohir, Tommy Winata, Prayogo Pangestu, Franky Wijaya. Apa yang bisa diartikan oleh pasar? Ya, ini diartikan bahwa memang ada banyak sekali pelaku usaha yang mungkin memiliki kedekatan ya secara politik, misalnya dengan Prabowo, dengan Hashim, dengan beberapa orang yang ada di sekitar Prabowo, ini yang akan menjadi jembatan antara masuknya investasi maupun perdagangan dengan Tiongkok. Nah, tapi kalau melihat dari sektor-sektornya, tentunya masih juga sektor yang berkaitan dengan energi-energi fosil. Salah satunya pada waktu di China ada statement ya bahwa ada kerjasama di Natuna itu untuk eksplorasi dan eksploitasi migas. Dan di sisi yang lain juga, ini sepertinya salah satu cara agar memastikan setiap kunjungan ke luar negeri harus diikuti dengan deal bisnis yang secara real bisa langsung direalisasikan. Terutama memang di era kekhawatiran adanya perang dagang antara Amerika dengan Tiongkok, ini banyak sekali deal ataupun peluang investasi yang harus segera diamankan sebelum Januari 2025 ke depan. Jadi diajaknya beberapa pelaku usaha ini menjadi salah satu sinyal bahwa Prabowo tidak hanya ingin agar ini menjadi kunjungan diplomatik biasa, tapi juga langsung mengamankan investasi. Ya, terutama memang ekonomi Tiongkok sendiri kan dalam beberapa tahun ke depan diproyeksikan akan mengalami pelambatan. Jadi kalau tidak dilakukan deal investasi secara cepat, khawatir momentumnya akan lewat gitu. Oke.
artinya memang bisa menjadi jembatan ya sebetulnya dengan mengajak para pengusaha-pengusaha ini tentunya bisa membuka pasar ataupun peluang lebih besar lagi. Mas Bima, masuk ke konteks neraca dagang dengan Amerika Serikat, Indonesia surplus, tapi Trump ini sangat tidak suka dengan negara penyebab Amerika defisit. Dengan Tiongkok, Indonesia selalu defisit. Nah, kalau kondisi sebelum 4 tahun lalu terulang, yaitu perang dagang, apa yang perlu dimitigasi dan diantisipasi oleh Indonesia? Ya, pertama kita harus memitigasi bagaimana efek dari perang dagang ternyata kurang begitu bagus bagi Indonesia. Karena yang diharapkan misalnya terjadi relokasi industri, baik dari Amerika, dari Tiongkok itu ke Indonesia. Ternyata yang dipilih justru Vietnam, Thailand, Harley Davidson pada saat itu juga banyak sekali melakukan relokasi pabriknya itu ke Thailand, elektronik itu banyak ke Vietnam, bahkan juga untuk komponen energi terbarukan untuk menghindari tarif, mereka pindah ke negara-negara lainnya. Semikonduktor dari Taiwan, dari Tiongkok, diversifikasinya ke Malaysia saat ini. Jadi menjadi pelajaran penting bahwa kita harus memang mengejar nih relokasi industri kalau terjadi perang dagang, dan pasti akan terjadi eskalasi perang dagang. Jadi evaluasi dari periode pertama Donald Trump, ini bagaimana segera kita melakukan persiapan-persiapan di dalam negerinya, daya saingnya, birokrasinya, pemberantasan korupsinya, biaya-biaya untuk perizinan harus lebih dimurahkan lagi, diturunkan. Itu yang harus dimitigasi. Kedua, karena terjadi perang dagang, maka Tiongkok yang sedang kelebihan kapasitas produksi, mereka menyasar negara seperti Indonesia yang konsumennya cukup besar. Jadi kita juga harus mitigasi, jangan sampai kita dijadikan limpahan dari produk-produk yang tidak terserap ke Amerika, terserap ke pasar lainnya karena perang dagang, maka itu akan banyak masuk ke Indonesia. Yang terakhir, ini adalah soal GSP ya, General System of Preference. Jadi fasilitas GSP ini adalah fasilitas bagi negara-negara berkembang, negara miskin, sehingga tarifnya bisa murah untuk masuk ke Amerika. Jadi kalau Donald Trump dengan proteksionismenya merasa bahwa Indonesia salah satu penyebab defisit perdagangan Amerika, maka kita harus memitigasi jika terjadi evaluasi. Jadi tekstil, pakaian jadi, alas kaki, dan juga perikanan, ini bisa saja tarifnya naik ketika ekspor ke Amerika Serikat. Ya, apalagi pasar kan juga pasti merespon soal ini. Tadi Mas Bima sempat mention soal bagaimana biaya, kemudian juga dikhawatirkan Tiongkok ini kelebihan produksi bisa menyasar ke Indonesia. Yang biasanya terkait dengan itu kan soal kebijakan tarif dan non-tarif nih Mas. Apa kekuatan dan kelemahan kebijakan tarif dan non-tarif dalam hubungan dagang internasional? Jadi memang kebijakan tarif ini adalah kebijakan yang paling mudah untuk dipatahkan. Terutama ketika terjadi perang dagang ataupun sengketa. Ini adalah kebijakan yang paling harus dihindari. Karena kebijakan tarif dari beberapa waktu terakhir, Indonesia misalnya menerapkan kebijakan tarif, itu digugat di WTO, kalah. Gitu ya. Jadi artinya tarif ini kan di era banyak sekali kita sudah menaikkan kerjasama perdagangan internasional, perdagangan bilateral, menggunakan tarif untuk melindungi pasar dalam negeri bukan pilihan yang tepat. Kecuali kita merevisi berbagai kerjasama perdagangan bebas itu. Tapi kalau kita ingin lebih advance lagi, lebih maju lagi, bisa menggunakan kebijakan non-tarif. Jadi pada waktu ada kebijakan-kebijakan yang dianggap misalnya melonggarkan barang-barang dari luar masuk ke Indonesia, kita bisa lihat tuh sertifikasinya bagaimana, apakah hambatan-hambatan non-tarif seperti kualifikasi produk, SNI, kemudian BPOM, sertifikasi halal. Nah itu salah satu cara agar barang-barang luar tidak masuk secara deras di Indonesia. Jadi salah satunya dengan cara sertifikasi dan standarisasi itu. Itu menjadi salah satu opsi yang lebih efektif dibandingkan kebijakan naikkan bea masuk, ya, naikkan pajak-pajak yang terkait dengan impor produk. Tapi juga kita harus melihat bahwa ada yang lolos dari dua itu. Jadi tidak kena tarif, tidak kena non-tarif, yaitu barang ilegal. Dan ini jadi salah satu PR juga. Karena limpahan dari kapasitas produksi Tiongkok bisa jadi tidak hanya masuk melalui jalur perdagangan yang resmi, tapi juga perdagangan yang ilegal. Dan itu salah satu hal yang membuat neraca perdagangan kita sebenarnya defisitnya jauh lebih besar daripada data yang ditampilkan oleh pemerintah.
Tentu kalau kebijakan tarif dikhawatirkan ya tetap dilalui aja nih, karena memang Indonesia bisa jadi pasar yang besar, karena tadi kembali lagi seharusnya dari non tarifnya juga bisa diberlakukan untuk menghindari ataupun juga melindungi industri dalam negeri. Kemudian Mas Bima, tentang investasi langsung, saat ini kan Vietnam jadi pesaing Indonesia. Kenapa Indonesia nggak dipilih misalnya oleh Apple? Salah satunya adalah dari sisi kedekatan geografis. Jadi ke dalam konteks perang dagang Amerika dengan Tiongkok, yang paling dekat bergeser jika basis produksinya di Tiongkok itu adalah di Vietnam. Karena dia berbatasan secara darat secara langsung dengan Tiongkok. Kemudian dari sisi upah sebenarnya relatif Indonesia juga bisa bersaing upahnya dengan Vietnam. Produktivitas juga per jam itu dari data ILO Indonesia jauh lebih baik daripada Vietnam. Jadi soal tenaga kerja kita ada perdebatan soal itu, apakah Indonesia lebih baik atau tidak dibandingkan Vietnam. Tapi yang jelas iklim berusahanya, kepastian berusaha, kepastian regulasi itu menjadikan Vietnam lebih unggul daripada Indonesia. Kerumitan birokrasinya itu justru Vietnam jauh lebih baik untuk menangani kerumitan, perizinan, birokrasi, biaya-biaya izin lebih murah, itu mereka jauh lebih unggul daripada Indonesia. Dan di Vietnam itu kepala daerahnya itu sangat-sangat agresif dalam menarik investasi masuk. Jadi kalau di Indonesia terlihat lebih ke arah pemerintah pusat yang promosi dan mencari investasi masuk. Tapi kalau di Vietnam kepala daerahnya saling berlomba. Jadi satu daerah menawarkan insentif, daerah lain tidak mau kalah menawarkan insentif yang lebih besar. Itu yang menjadi kompetisi sehat antar daerah di Vietnam. Sehingga industri senang di sana karena kepala daerahnya cukup proaktif dalam menyediakan iklim investasi yang baik. Itu jadi catatan ya, ini bisa juga jadi cerminan untuk kepala daerah nih di Indonesia soal bagaimana menarik investor ataupun juga industri untuk bisa berinvestasi di daerahnya masing-masing. Tentu saja tadi yang jadi catatan adalah pertemuan ataupun juga kunjungan-kunjungan lawatan presiden ke berbagai negara ini tentunya diharapkan nanti bisa jadi antisipasi juga ya Mas ya, terkait dengan kebijakan yang akan dilakukan oleh Presiden Trump setelah menang, termasuk juga soal perang dagang. Terima kasih Direktur Eksekutif sekaligus Ekonom Selyus, Bima Yudhistira, sudah bersama di Kompas Bisnis. Sehat selalu Mas Bima. Ya, terima kasih. Permiso, excelentísima señora, Presidenta Constitucional de la República, la ceremonia ha terminado. Voy a continuar, señora Presidenta. Presiden Republik Peru, terima kasih atas penerimaan yang begitu baik kepada kami dan kami sangat senang untuk bisa
hadir di Lima di Peru ini pada kali ini. Very well. Good to see you. Thank you very much for coming to see me. Thank you very much. Kind enough to receive me. He is a very nice man. Once again, thank you very much, Prime Minister. Once again, thank you very much for meeting me. Once again, I really appreciate you sending the deputy to my inauguration. Thank you, Prime Minister. We consider Australia a very good friend of Indonesia. We have a long relationship. As neighbors, sometimes we have some ups and some downs, but we will remain neighbors forever, I think. So we really appreciate our relationship, our cooperation, and in all fields. And we would like more and more closer relations, more and more Australian participation in our economy. And yes, I'm very happy with the state of our security cooperation, police to police, military to military. We have, I think, common problems. Narcotics is very serious on my agenda. Narcotics, people smuggling. On the whole, I think we have managed very well. And welcome. We'd like to have you here. The floor is yours. Thank you. Thank you, President Biden. Thank you for receiving me. Well, Mr. President, welcome to the White House. Thank you very much, sir. Good to have you here, and Thank you very much. We're marking an important anniversary, 75 years of diplomatic relationship with Indonesia and the United States. 75 years. I'm proud that the partnership between our countries is stronger than it's ever been, and today we're going to discuss how we continue to strengthen that partnership. First, in my view, by advancing free and open Indo-Pacific with ASEAN at its center. As two of the largest democracies in the world, it seems to me our nations have a special responsibility in this vision. Second, fighting the climate crisis. Indonesia is a critical player in the clean energy transition. And third, by building a secure and resilient supply chain. And finally, by deepening our comprehensive strategic partnership that includes deepening our security cooperation. We'll discuss also global challenges, including the Gaza and the South China Sea. So, Mr. President, I'm looking forward to our discussion and welcome. We'd like to have you here, and the floor is yours. Thank you. Thank you, President Biden. Thank you for receiving me. I also would like to thank you. You phoned me yourself upon my election, and great victory. Yes, thank you very much. And then finally, I could make it, and you received me today. United States for us is a very great friend. United States supported us in our struggle for independence and helped us many times in our time of need. Therefore, I will work very hard to strengthen Indonesian-United States relationship. And I would like to work towards this end, that we have a strong cooperation
Once again, President Biden, thank you very much for Thank you. Look forward to our discussion. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Halo sahabat Kompas TV, hari ini saya mau ke Lincoln Memorial Park, bangunan yang didedikasikan untuk Presiden ke-16 Amerika Serikat, Abraham Lincoln. Dia juga pernah bilang kalau kita seharusnya tidak bermusuhan, kita adalah teman dan seharusnya memang tidak bermusuhan. Nah, bicara soal Unity, perjalanan saya ini butuh 30 menit, kayaknya akan seru kalau kita bahas soal hubungan diplomasi Indonesia dengan Amerika Serikat. Mengingat kemarin Presiden Prabowo Subianto baru aja ke Amerika Serikat untuk ketemu dengan Presiden Amerika, Joe Biden. Kita akan bandingkan seperti apa hubungan diplomasi Indonesia dengan Amerika Serikat di awal pemerintahan Prabowo Subianto dengan sepanjang pemerintahan Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo. Kita coba telaah berdasarkan isu ya. Yang pertama, yang paling santer dan paling seru adalah soal perdamaian Gaza. Kalau dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, dia pernah menyebutkan 2 kali ditolak oleh Biden untuk membahas gencatan senjata di jalur Gaza. Artinya memang cukup alot ya. Isunya juga cukup sensitif mengingat ini peran Amerika Serikat dalam gencatan senjata jalur Gaza ini diperhitungkan. Dia juga punya tiket Dewan Keamanan di PBB yang artinya bisa memberikan vote ketika ada pengambilan suara terkait dengan keputusan gencatan senjata di jalur Gaza. Tapi nampaknya emang Amerika Serikat ini bergeming untuk melakukan gencatan senjata di jalur Gaza. Nah, kemarin Prabowo Subianto bilang kalau memilih untuk bekerja sama dengan semua pihak terkait dengan upaya gencatan senjata ini dan akan terus bernegosiasi dengan Amerika Serikat, menurut saya dengan Joe Biden, untuk bisa melakukan gencatan senjata. Kabar baiknya, hal tersebut disambut positif oleh Joe Biden. Nah, semoga nih, ini bukan hanya janji manis saja dari Biden, tetapi juga bisa menghasilkan kesepakatan untuk melakukan gencatan senjata di jalur Gaza, karena ini yang paling dinantikan oleh dunia. Kita ke isu kedua, isu yang juga hangat banget, yaitu soal Laut Cina Selatan. Kalau di era Presiden Prabowo Subianto, ini setelah bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping, kedua negara menyepakati akan membentuk macam tim pengarah bersama untuk kerjasama di wilayah-wilayah tumpang tindih yang dibacanya adalah wilayah Laut Cina Selatan tentunya. Dan di situ ada 9 titik Cina yang kemudian dianggap oleh publik ini menunjukkan perubahan sikap pemerintah Indonesia terkait dengan zonasi di Laut Cina Selatan. Nampaknya hal ini dibaca oleh Amerika Serikat menunjukkan bahwa Indonesia jatuh di tangan Tiongkok. Presiden Joe Biden terbuka menyebutkan bahwa akan membahas soal Laut Cina Selatan. Ini menjadi cukup menarik mengingat di zaman Presiden Jokowi tidak ada pembahasan dari Amerika Serikat terkait dengan Laut Cina Selatan ini. Tapi setelah pertemuan Prabowo dengan Tiongkok, nampaknya Amerika gelisah. Presiden Prabowo bilang bahkan tetap menjaga kedaulatan Republik Indonesia, artinya meyakinkan publik bahwa tidak ada kondisi di mana Indonesia ibaratnya menyerahkan diri kepada Tiongkok. Kalau kita bandingkan dengan era Presiden Jokowi, memang Indonesia ini cukup tegas bahwa tidak akan mengakui
zonasi milik Tiongkok tentu saja di Laut Cina Selatan dan tetap mempertahankan zonasi kita yaitu Laut Natuna. Kalau memang ada perubahan sikap, tentu saja akan mempengaruhi hubungan diplomasi Indonesia dengan Amerika Serikat maupun hubungan diplomasi Indonesia dengan Tiongkok. Nah, sekarang saya sudah sampai di Lincoln Memorial Park. Di belakang saya ada Presiden ke-16 Amerika Serikat, Presiden anti perbudakan. Kita lanjutkan pembahasan selanjutnya terkait dengan kerjasama Indonesia dengan Amerika Serikat di bidang ekonomi. Sebenarnya kalau hubungan dagang dan juga investasi antara Indonesia dengan Amerika Serikat, yang lebih menguntungkan buat Indonesia kalau pemimpin dari Amerika Serikat ini berasal dari Partai Demokrat. Seperti kemarin Joe Biden, kemudian sebelumnya ada Barack Obama. Tapi kalau pemimpinnya itu Partai Republik seperti Donald Trump, ini cukup bikin menghela nafas ya. Karena kalau pengalaman dari hubungan dagang Indonesia dan juga investasi Indonesia dengan Amerika Serikat di bawah pimpinan Donald Trump, dia memproteksi hubungan dagang internasional. Artinya pintu perdagangan internasional ditutup di Amerika Serikat termasuk dengan Indonesia. Amerika Serikat ini salah satu pasar utama untuk perdagangan internasional. Ya, kalau nggak bisa dagang sama Amerika Serikat, rugilah kita, ya nggak? Kalau dibandingkan dengan pemerintahan Joko Widodo, tentu saja ada naik turunnya hubungan dagang dengan Amerika Serikat. Dan hal ini, hopefully, tidak akan terjadi di zaman pemerintahan Prabowo Subianto. Karena saat ini kita tahu yang terpilih di Amerika Serikat adalah Donald Trump dari Partai Republik. Apakah sejarah kelam terkait dengan perdagangan ini akan terulang kembali? Karena kalau kemarin kita lihat hubungan antara Trump dengan Prabowo, Presiden Prabowo mengucapkan selamat kepada Trump via telepon, ingin ketemu untuk memberikan ucapan selamat langsung. Respon dari Trump yang notabene ini menutup hubungan dengan dunia internasional cukup positif. Walaupun memang ketika kemarin Prabowo Subianto mengajak bertemu begitu ya ketika lawatan di Amerika Serikat ini, nampaknya belum ada waktu, belum cukup waktu untuk Trump dengan Prabowo bertemu, akhirnya ya nggak ketemu. Ya secara psikologis politik mungkin memang Trump ingin memperhitungkan dengan siapa dia harus bertemu perdana sebelum disahkannya dirinya menjadi Presiden Amerika Serikat. Kita geser ke hubungan politik internasional versi Jokowi versus versi Prabowo Subianto. Ya, kalau di awal pemerintahan Joko Widodo di 2014 lalu memang dia tidak langsung ketemu dengan pemimpin Amerika Serikat saat itu yaitu Barack Obama. Bahwa hubungan internasional yang dibangun dengan Amerika Serikat ini bisa terus dilanjutkan ketika Donald Trump, kemudian ketika Biden, dan ya nggak buruk-buruk amat lah ya. Kecuali ketika Donald Trump memimpin, yaitu tadi soal hubungan dagang dan juga soal sentimen negatif yang diciptakan oleh Donald Trump waktu itu ketika terjadi perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok. Kalau versi Prabowo Subianto ini memang cukup powerful ya. Baru sekitar 1 bulan menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, dia sudah bisa melakukan pertemuan dengan pemimpin negara-negara maju, bahkan menyepakati beberapa kebijakan penting gitu. Kemarin ketemu dengan Presiden Tiongkok, Xi Jinping, kemudian selanjutnya langsung bertemu dengan Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, menegaskan hal-hal penting juga. Ya memang cukup diakui untuk kemampuan hubungan internasional Presiden Prabowo Subianto ini. Tetapi ini baru awal. Kita lihat ke depannya seperti apa. Apakah hubungan internasional versi Prabowo Subianto ini hanyalah pemanis saja atau memang pengaruhnya signifikan untuk Indonesia di 5 tahun ke depan. Jadi hubungan diplomasi Indonesia dengan Amerika Serikat di kedua Presiden kita menegaskan hal-hal penting juga. Ya memang cukup diakui untuk kemampuan hubungan internasional Presiden Prabowo Subianto ini. Tetapi ini baru awal. Kita lihat ke depannya seperti apa. Apakah hubungan internasional versi Prabowo Subianto ini hanyalah pemanis saja atau memang pengaruhnya signifikan untuk Indonesia
di 5 tahun ke depan. Jadi hubungan diplomasi Indonesia dengan Amerika Serikat di kedua presiden kita cukup menarik untuk Indonesia pengaruhnya, dan kita akan lihat bersama di versi pemerintahan Prabowo Subianto ini apakah hasilnya akan baik ke depan. Kita berikan kesempatan. Afania Rizky, Kompas TV, Washington DC. Saya melanjut jalan-jalan. Dah. del Estado. Es la primera vez que visita a nuestro querido país. Good afternoon. I would like to give you a warm welcome and also thank you for accepting our state visit, which is the first to our country. Deseamos que su estancia en estos días que va a estar en nuestra patria sea la más placentera posible. Haremos que nuestras comisiones de la PEN 2024 así se esfuercen en darle la mejor atención a usted y a toda su delegación. We hope your stay is a very pleasant one, and we will ask the Commission through in APEC and before to make sure that your stay is very pleasant. Presiden Republik Peru, terima kasih atas penerimaan yang begitu baik kepada kami, dan kami sangat senang untuk bisa hadir di Lima di Peru ini pada kali ini. We're marking an important anniversary, 75 years of diplomatic relationship with Indonesia. Mungkin tentang pertemuan kemarin dengan Joe Biden, kan Presiden Amerika mendukung masuk OECD ya Pak. Ini gimana kedudukan Indonesia dengan adanya Indonesia juga mau masuk BRICS? Ini kan kedua organisasi yang berbeda gitu Pak. Saya kira nggak ada masalah, kita juga ikut IPEF, kita ikut CPTPP, ya. Kita ikut beberapa kelompok ya, untuk ekonomi ya, kita ingin mencari yang terbaik, peluang-peluang untuk ekonomi kita. Kita harus memikirkan kesejahteraan rakyat kita kan. Oke? Kalau harapan Pak, Gaza sama Cina Selatan Pak, itu apa gimana Pak? Kemarin sama Gaza dan Cina Selatan sama ya kita bahas itu. Saya tetap menyarankan two-state solution. Sebetulnya mereka juga setuju. Kita bekerja, kita berharap untuk bisa gencatan senjata segera. Ya. Laut Cina Selatan kita bahas. Saya katakan kita ingin kerjasama dengan semua pihak. Kita menghormati semua kekuatan, tapi kita juga akan tetap mempertahankan kedaulatan kita. Ya. Tapi kita saya memilih selalu mencari peluang untuk kerjasama. Saya percaya kolaborasi, kerjasama selalu lebih baik daripada konfrontasi atau konflik. Tentunya ini harus diupayakan ya, tidak akan datang sendiri, harus ada upaya untuk membangun saling percaya, saling menghormati. Jadi kita memilih untuk memelihara hubungan baik dengan semua pihak. Thank you very much. We're marking an important anniversary, 75 years of diplomatic relationship with Indonesia and the United States, 75 years. I'm proud that the partnership between our countries is stronger than it's ever been. Ya, kita bicara masalah-masalah yang saya kira yang aktual.
kerjasama di antara kedua negara, tukar-menukar informasi dan pandangan. Saya kira itu intinya. Thank you, sir. Thank you. You're welcome. Thank you. Thank you, General. First, we are going to invite the Minister of Foreign Affairs of Peru, Mr. Elmer Chaler, and the Minister of Foreign Affairs of Indonesia, Sugiano, to sign the first instrument. First, we're going to sign the instrument between the governments of Peru and Indonesia for visa exemption for diplomats, special passports, and other passports. Warm round of applause, please. We will now go on to the ceremony of giving the award to the President of Indonesia, the Grand Collar of the Order of the Sun of Peru. Your Excellency, Madam President Dina Boluarte, distinguished leaders of the Peruvian government, friends from the media, once again, I would like to thank Madam President Dina Boluarte for your kind reception, the grand reception that I have received. It's a great honor. This is my first official visit as President of the Republic of Indonesia to Peru, and this is a good momentum to enhance this relationship. And next year we will celebrate the 50th anniversary of Indonesian-Peruvian diplomatic relationship, and I have invited Madam President of the Republic of Peru to visit Indonesia officially on the occasion of the 50th anniversary. We have agreed to have a program of culture and economic meetings, and we have decided today to open our markets, give access to the products of Peru, and we look forward to a strong bilateral relationship, as well as the context of multilateral relationship
Indonesia, as part of ASEAN, will continue to support very strongly Peruvian participation in ASEAN. I also would like to express to you the great honor you have given to me and to my country by awarding me the Grand Collar de la Orden El Sol del Perú. This is a great honor. Thank you very much, Madam President. Thank you very much. Great honor. I just meet my son. Meet my son, Hunter. Mr. President, How are you? How are you, sir? Honor to meet you. How are you, sir? Thank you very much for receiving me. Mr. President, welcome to the White House. Thank you. Thank you. So glad you're here. Thank you. Have you stayed? Good. This is where the airport is now. So, Mr. President, that's the Capitol. Then you're right over the mantle. Kind of you. Great honor. I just meet my son. Meet my son, Hunter. Mr. President, How are you? How are you, sir? honor to meet you. How are you, sir? Thank you very much for receiving me. Yeah, I'll see you. Nice to meet you. Who's that fellow? You know, Chief of Protocol. The table protocol. How are you? The same. I would like to thank you. You phoned me yourself upon my election. 75 years of diplomatic relationship with Indonesia and the United States. 75 years. I'm proud that the partnership between our countries is stronger than it's ever been. And today we're going to discuss how we continue to strengthen. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara, Presiden Prabowo Subianto memulai lawatan ke luar negeri perdananya sebagai kepala negara dengan mengunjungi 5 negara. Lalu apa saja isu strategis yang dibahas sebagai misi memperkuat diplomasi Indonesia di mata dunia? Lengkapnya dalam ulasan. Lawatan ke luar negeri perdananya sebagai kepala negara. Dalam waktu 16 hari, Presiden tancap gas mengunjungi 5 negara. Lantas apa saja pesan penting dan isu krusial yang dibawa Indonesia ke mata dunia? Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama saya, Rizka Clarissa. Tiongkok jadi negara pertama yang dikunjungi Presiden Prabowo dalam lawatan perdananya sebagai kepala negara. Presiden Prabowo berada di Tiongkok untuk kunjungan kenegaraan atas undangan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Dalam pertemuan bilateral, para kepala negara berbincang akrab. Presiden Tiongkok optimistis, kemitraan strategis kedua negara akan semakin terjalin dengan baik. Presiden Prabowo pun sama-sama meyakini komitmen kerjasama demi kemakmuran, perdamaian, dan stabilitas seluruh Asia. Prabowo pun berterima kasih kehadirannya disambut hangat di Tiongkok. 体现了你对发展中印尼关系的重视，也展现了两国关系的高水平和战略性。相信在你和新一届政府有力领导下，印度尼西亚将坚持独立自主的发展道路，在实现国家富强、民族复兴征程上不断取得新成就，在国际和地区舞台上发挥重要作用，朝着黄金印尼2045目标迈进。 Your Excellency, I am very grateful you have received me once again, and I realize that today is a Saturday evening, and yet you still receive me with a state ceremony. Thank you very much. Indonesia consider China not only as a great power, but as a great civilization. Our
cultures and our people have been interrelated for many, many years. I would like to reiterate our commitment to enhance this relationship and to work together for the mutual benefit of our two peoples and for the prosperity, peace, and stability of all of Asia. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Tiongkok Xi Jinping menyaksikan penandatanganan MOU sejumlah kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok di Great Hall of the People, Beijing, Tiongkok. MOU kerjasama yang telah disepakati dan ditandatangani antara Indonesia dan Tiongkok terdiri dari berbagai sektor, mulai dari ekonomi, laut, hingga sumber daya mineral. Dari Tiongkok, Presiden Prabowo bertolak ke Amerika Serikat. Presiden Prabowo bertemu Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Gedung Putih Washington DC Selasa sore waktu setempat. Pertemuan Prabowo dan Joe Biden membahas kerjasama Indo-Pasifik dan ASEAN hingga isu global terkait kondisi di Gaza dan Laut Cina Selatan. Usai pertemuan tertutup, kedua presiden menegaskan komitmen untuk memperkuat hubungan diplomatik Indonesia-Amerika Serikat yang sudah mencapai 75 tahun. Thank you very much. We're marking an important anniversary, 75 years of diplomatic relationship between Indonesia and the United States, 75 years. I'm proud that the partnership between our countries is stronger than it's ever been, and today we're going to discuss how we continue to strengthen that partnership. It for us is a great friend. The United States supported us in our struggle for independence and helped us many times in our time of need. Therefore, I will work very hard to strengthen Indonesian-United States relationship. Presiden Prabowo juga menghadiri undangan makan malam bersama Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken. Prabowo menulis pesan dan harapan di buku tamu agar kerjasama Indonesia-AS semakin kuat dan erat. Blinken kemudian menjamu Prabowo dan menyampaikan harapan yang sama agar hubungan AS Indonesia yang sudah berlangsung 75 tahun semakin kuat. Seusai makan malam, Prabowo bertanya langsung kepada Blinken soal bagaimana upaya Amerika Serikat dalam memberikan solusi untuk menghentikan krisis kemanusiaan di Palestina. But Palestine, you think you can do something? Yeah, we're working very hard. We're working very hard on that. Hopefully we're trying to get to the place to go. Thank you, sir. Thank you so much. Setelah dari Amerika Serikat, Presiden Prabowo melanjutkan perjalanan ke Peru. Dalam kunjungannya, Prabowo menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC). Presiden juga melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin negara. Sejumlah menteri yang mendampingi Prabowo dalam kunjungan kali ini yakni Menteri Luar Negeri Sugiono, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Dari Peru, Presiden Prabowo akan bertolak menuju Brazil untuk menghadiri KTT G20 serta menghadiri pertemuan Executive Business Forum. Dari Brazil, Prabowo akan memenuhi undangan dari Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, dan Wali Kota London, Sadiq Khan. Kemudian Prabowo juga akan bertemu Raja Charles di Istana Buckingham, London. Usai dari Inggris, Prabowo juga akan menyempatkan mampir ke sejumlah negara di Timur Tengah sebelum kembali ke Indonesia. Pihak istana lewat Menteri Sekretaris Negara menyebut Prabowo memiliki visi untuk menjaga hubungan erat dengan negara-negara lain demi kepentingan strategis dan jangka panjang. Safari ke Tiongkok, Amerika Serikat, Peru, Brazil, dan Inggris jadi langkah cepat Presiden Prabowo Subianto. Pesan Indonesia sebagai negara besar ditekankan dalam lawatan itu, terutama soal kekuatan diplomatik yang jadi visi misi utama Presiden Prabowo, yakni penguatan pertahanan dan keamanan negara, serta pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif. Priska Clarissa, Muhammad Jamzari, Kompas TV, Jakarta.